Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-wahidul qahar, al-azizul ghaffar, yukawwirul layla wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar. Liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil asrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Darul Muhajirin, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga umur dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisi Allah. Semoga rezeki dibanyakan dan diberkahi oleh Allah. Yang berhutang dimudahkan pelunasan hutang-hutangnya oleh Allah. Semoga anak keturunan disolehkan, dicerahkan masa depannya. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa, kesalahan, kealpaan dan kehilafan yang terucap dan yang terbuat, disadari atau tidak, besar atau kecil, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga istiqomahan kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini mengantarkan kemudahan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kajian yang akan kami sampaikan berjudul Bekal Hari Esok. Tadabbur dari firman Allah, Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Bunyi ayatnya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk hari esok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti lagi maha mengabarkan dengan apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran hanya ada 2 ayat yang terdapat di dalamnya 2 kali pengulangan perintah takwa. Di dalam satu ayat terdapat 2 kali perintah takwa. Dan ayat yang demikian hanya 2 di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat yang pertama dan Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 ini. Di dalamnya 2 kali perintah bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat ini yang diseru, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah
beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu berjumlah 89 ayat. Yang ke-89 ayat itu kalau kita perhatikan, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, ada 3 kemungkinan kelanjutan dari seruan itu. Yang pertama berisi perintah, yang kedua berisi larangan, yang ketiga berisi perintah dan larangan sekaligus. Di dalam ayat ini terdapat perintah. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bahwa yang diseru, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjalankan perintah-perintah Allah, dan hanya orang-orang yang beriman yang mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang benar. Karena pengulangan di dalam ayat itu adalah litahqiq, untuk memperkuat, mempertegas agar takwa yang dijalankan adalah takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa yang sebenar-benarnya takwa itu adalah takwa yang berdasarkan hakikatnya. Dan hakikat takwa itu ada 4. Yang pertama adalah al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah yang maha tinggi. Yang kedua al-amalu bit tanzil, beramal berdasarkan wahyu. Yang ketiga ar-ridho bil qalil, ridho dengan ketetapan atau ketentuan Allah meskipun tidak menyenangkan. Dan yang keempat al-istidadu fi yaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk hari esok. Dalam kaitannya dengan hakikat takwa yang keempat, al-istidadu fi yaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk hari esok, maka disinilah kaitannya dengan kelanjutan ayat wal tanzur nafsun ma qaddamat ligod. Hendaklah setiap jiwa itu mempersiapkan bekalnya untuk hari esok. Hari esok di sini memiliki 2 makna. Makna pertama adalah masa depan di dunia, dan makna yang kedua adalah masa depan di akhirat. Maka setiap jiwa harus mempersiapkan bekal terbaiknya untuk hari esok. Kita akan mengambil makna yang kedua, bahwa godan atau masa depan di dalam ayat ini adalah masa depan setelah kehidupan di dunia. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligod, maka hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal terbaiknya sebelum datang hari kematian. Sebelum datang hari kematian. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Bekal terbaik yang harus dipersiapkan adalah takwa. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini mengulang perintah takwa. Maka bekal terbaik itu adalah takwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah mengatakan tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Maka bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka bekal terbaik itu adalah takwa. Dan peluang takwa itu hanya dapat dilakukan ketika hidup di dunia. Ketika meninggal dunia, kita tidak bisa lagi berbekal takwa. Maka selagi kita hidup di dunia, itulah satu-satunya peluang, itulah satu-satunya kesempatan untuk berbekal takwa. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad.
Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti dan maha mengabarkan kepada kita semua. Dia akan mengabarkan apa yang sudah kita kerjakan ketika di dunia. Dan penyesalan akan terjadi bagi siapa saja yang tidak bertakwa kepada Allah, dimulai dari kedatangan hari kematian. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari datangnya kematian kepada seseorang, saat itulah manusia akan menyadari, dan tentu kesadaran yang disertai dengan penyesalan yang mendalam. Karena dia akhirnya menyadari bahwa harta benda yang dikejarnya, yang dicarinya selama ini tidak bermanfaat untuknya tatkala kematian datang padanya. Anak-anak yang dibesarkan dan dihebatkan karena prestasinya, jabatannya, kedudukannya, pekerjaannya juga tidak bisa menolong dan menyelamatkan dari kematian. Sadarlah manusia pada saat itu bahwa yang bisa menyelamatkannya adalah takwa. Karena itulah Allah mengatakan illa man atallaha biqalbin salim. Semua orang ketika didatangi dengan kematian akan menyesal. Satu-satunya yang bergembira dengan datangnya kematian illa man atallaha biqalbin salim, yaitu mereka yang menuju Allah dalam keadaan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang yang meniti jalan takwa. Allah mengatakan falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa, yaitu mereka yang meniti jalan takwa. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka Allah akan mengabarkan kepada kita tentang apa yang kita kerjakan di dunia. Maka orang-orang yang ketika diberikan kesempatan hidup di dunia, dia tidak mempersiapkan diri dengan bekal takwa, dia akan menyesal dengan penyesalan yang tidak lagi bermanfaat atau berdaya guna baginya. Maka menyesallah di dunia sebelum penyesalan itu tidak lagi bermanfaat. Penyesalan di dunia masih mendatangkan manfaat, tapi penyesalan di akhirat tidak ada faedahnya sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Di dalam Quran surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 40, Allah mengatakan, man amila sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapa yang melakukan keburukan ketika hidup di dunia, dia pasti akan mendapatkan balasan atas keburukan yang dikerjakannya itu. Dan siapa yang melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka merekalah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan di dalam surga dia mendapatkan rezeki yang tidak ada putus-putusnya. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Karena itulah, selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, syukurilah nikmat hidup ini dengan benar-benar berbekal takwa. Sebab tatkala kita menghembuskan nafas terakhir, hilanglah peluang tersebut. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Begitu kematian datang kepada seseorang, tertutuplah peluangnya, habislah kesempatannya untuk menambah amal soleh bagi dirinya sendiri. Nabi mengatakan, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasa. Jika seseorang menghembuskan nafas terakhir, terputuslah sudah kesempatan dan peluangnya untuk beramal soleh. Nggak ada lagi peluangnya sedikit pun untuk menambah amal soleh bagi dirinya, kecuali dia meninggalkan 3 perkara yang disebut dengan amal jariah. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Maka karena itulah, selagi kita
berkesempatan hidup di dunia, kita mesti selalu menasihati diri kita, selalu memotivasi diri kita, selalu menggerakkan, mendorong diri kita untuk bersungguh-sungguh di dalam mempersiapkan bekal terbaik sebelum kematian itu datang. Maka di dalam ayat ini, khususnya pada penggalan ayat, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat, ada 5 nasihat penting. 5 nasihat penting untuk kita semua tentunya, agar kita siap dengan hari datangnya kematian. 5 nasihat ini untuk mudah diingat, untuk mudah dihafal, dan juga tentu agar mudah diamalkan, kita pilihkan satu akronim kata, yang setiap huruf dari kata itulah yang menjadi nasihat-nasihat dari satu ayat yang mulia ini. Dan satu kata yang menjadi akronim untuk kita urai pelajaran huruf demi hurufnya adalah kata hidup. Kata hidup. Ada huruf H, huruf I, huruf D, huruf U, dan huruf P. Ya. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Dari kata hidup inilah berarti ada 5 nasihat penting yang harus kita berbekal dengannya, ya, berbekal dengannya. Nah, mari kita mengurai satu demi satu dari huruf tersebut. Yang pertama ma'asyiral muslimin adalah huruf H. Huruf H yaitu hisaplah diri kita selalu. Hisaplah diri kita selalu, atau muhasabahlah. Dasar dan dalilnya adalah firman Allah surah Al-Anbiya ayat yang pertama, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah sangat dekat bagi manusia perhitungan amalnya. Maksudnya telah sangat dekat bagi manusia hari kematiannya. Sebab hari kematian adalah hari dimulainya penghisaban bagi seseorang. Dia akan mulai dihisab dengan apa yang dia kerjakan, dan dengan apa yang dia tinggalkan akan mulailah dia dihisab. Maka iqtaraba linnasi hisabuhum, telah sangat dekat perhitungan amal bagi manusia, atau telah sangat dekat kematian bagi manusia. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi anehnya manusia, meskipun kematian telah sangat-sangat dekat padanya, dia tetap saja berbuat lalai. Bahkan manusia tetap saja berani berbuat dosa dan maksiat. Apa yang menjadi penyebab utama manusia itu menggampangkan berbuat lalai, bahkan menggampangkan berbuat dosa, yaitu karena beranggapan umurnya masih panjang. Padahal Allah mengatakan iqtaraba linnasi hisabuhum, telah sangat dekat perhitungan amal bagi manusia, tapi manusia merasa berumur panjang. Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'arij ayat 6 ayat yang ke-7, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sungguh mereka melihat kematiannya itu masih jauh. Wa narahu qariba, padahal kami melihat kematian padanya sudah sangat-sangat dekat. Baik, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Karena itu hisaplah diri kita. Terutama kita sadari bahwa waktu yang bersisa dari hidup kita ini sudah tidak lebih panjang dari waktu yang telah kita habiskan. Ya, bahwa waktu yang bersisa ini sudah sangat sedikit dibandingkan waktu yang sudah kita habiskan. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Kalau usia kita sudah di angka kepala 5, kepala 6, maka sadarilah bahwa kita ini sudah berada di waktu asar menuju maghrib. Ya. Jangan kita merasa ini masih ba'da subuh. Tapi usia kita sudah berada
di antara asar dan maghrib. Bahkan kalau sudah kepala 6, kepala 7 itu sudah menjelang maghrib. Matahari akan tenggelam, kejayaan kita akan berakhir, kekuatan kita akan berakhir, kekuasaan kita, kehebatan kita akan berakhir. Maka ma'asyiral muslimin, hisablah diri kita selalu. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah selalu diri kalian sebelum kalian dihisab, ya. Hisablah diri kalian selalu sebelum kalian dihisab. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka kita hisab diri kita. Ya, kita hisab diri kita. Kalau kita tidur 8 jam setiap hari rata-rata, 8 jam setiap hari, sudah termasuk tidur malam, tidur siang, qailulah misalnya, maka berapa waktu yang telah kita habiskan hanya untuk tidur? Kalau 8 jam setiap hari berarti 1/3 hari telah kita gunakan untuk tidur. Kalau usia kita 60 tahun berarti 20 tahun telah kita gunakan hanya untuk tidur. Ya, 20 tahun hanya kita gunakan untuk tidur. Kemudian makan, minum, masuk kamar mandi, dengan segala hajat-hajat di dalam kamar mandi itu rata-rata 3 jam setiap hari. Dan itu artinya 1/8 hari. Bahwa kalau usia kita 60 tahun ma'asyiral muslimin, usia kita 60 tahun, lalu kemudian 60 ini dibagi dengan 8, ya, dibagi dengan 8, maka sekitar 7 tahun waktu telah kita habiskan hanya untuk makan, minum, dan tidur. Lalu apa yang kita andalkan untuk perjalanan akhirat? Anggaplah sholat 5 waktu. Kita sholat setiap hari, kalau satu waktunya rata-rata 10 menit, maka hanya 50 menit yang kita kerjakan dalam satu hari. 50 menit nggak sampai 1 jam. Ya, nggak sampai 1 jam. Anggaplah 1/24. Ya, 1/24 jam. Artinya kalau 60 tahun usia kita, maka hanya sekitar 1 tahun lebih sedikit kita telah gunakan untuk sholat. Maka waktu yang bersisa itu kita gunakan untuk apa? Itulah main game, itulah canda, nonton TV, nonton drama, atau mungkin nonton film India bagi laki-laki. Di sana ada aurat-aurat yang terlihat, atau mungkin kita gibah, atau mungkin kita, itulah yang kemudian yang lebih banyak kita isi dari waktu kita. Sudah siapkah kita untuk perjalanan akhirat? Ya, sudah siapkah kita untuk perjalanan akhirat? Maka hendaklah kita menghisab diri kita. Ya, bahkan dianjurkan kita hisab diri kita sebelum tidur. Sebelum tidur kita hisab. Kita ada hutang, catat hutang kita kepada siapa. Sebab Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42, ya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ada orang-orang yang tidur, itu Allah takdirkan ruhnya nggak kembali lagi ke jasadnya, sehingga dia meninggal dalam keadaan tidur. Maka khawatir kita meninggal dalam keadaan kita banyak hutang dan ahli waris kita nggak tahu kalau kita ada hutang. Karena itulah hendaknya kita hisab diri kita. Minimal ada orang-orang di sekitar kita, terutama istri, tahu bahwa kita ada hutang kepada si A, kepada si B, kepada si C. Ya, supaya kemudian tatkala kita ditakdirkan kematian, ya insya Allah apa yang menjadi hak bagi orang lain bisa tersampaikan haknya. Ati likuli hakin haqqahu. Berikan hak kepada yang punya hak. Ya, termasuk kalau kemudian dia ada istri lagi, maka jangan dia diam-diam, jangan sampai dia tidak memberitahu istri pertamanya. Walaupun mungkin kali pertama, kali kedua, kali ketiga, ya setelah menikah itu dia tidak memberitahukan, tapi harus bertekad memberitahukan istrinya bahwa dia telah menikah lagi. Kenapa? Sebab khawatir meninggal dunia, maka istri kedua misalnya atau istri ketiga tidak mendapatkan warisan dikarenakan
ahli warisnya tidak mengetahui bahwa ayahnya ya telah menikah lagi. Sehingga kemudian istri kedua, istri ketiga tidak mendapatkan warisan, maka zolimlah. Ya, maka tentu yang menjadi penyebab terjadi kezoliman adalah yang meninggal dunia itu. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, maka hidup di dunia ini bukan untuk main-main, hidup di dunia ini untuk serius. Karena itulah Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, ya. Ayat 115. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu mengira hidupmu di dunia untuk main-main? Apakah kamu mengira engkau tidak akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu? Surat Al-Mu'minun ayat 115. Maka hidup di dunia bukan untuk main-main. Kita harus persiapkan betul bekal kita untuk kemudahan, kelancaran perjalanan menuju akhirat, sebab perjalanan itu sangat panjang. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin, nasihat yang kedua adalah huruf I. Ya, huruf I. Ingatlah selalu kematian. Ingatlah selalu kematian. Karena kematian ini ma'asyiral muslimin adalah peringatan yang tidak akan pernah berhenti memberikan peringatan. Ada dua peringatan yang tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah berhenti memberi peringatan, tapi kita yang seringkali lalai dari dua peringatan itu. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran tidak pernah bosan memberikan peringatan kepada kita. Terus menerus kita dengarkan Al-Quran di masjid, melalui TV, melalui YouTube, melalui media sosial. Ada begitu banyak. Ya, saudara muslim kita mengirimkan pesan-pesan nasihat itu mengutip ayat. Ada begitu banyak penceramah menyampaikan ayat. Maka Al-Quran adalah peringatan yang tidak akan pernah berhenti memberikan peringatan. Maka Allah mengatakan inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Al-Quran adalah peringatan, maka siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, tidak ada pilihan untuknya kecuali dengan memilih jalan Allah, yaitu mengikuti Al-Quran. Peringatan kedua yang tidak akan pernah bosan memberi peringatan adalah kematian. Maka kita akan selalu melihat berita, kita akan selalu melihat kematian, mendengarkan berita kematian. Ya. Kalau kita nggak lihat, kita dengar ada berita kematian, terjadi pembunuhan di sini, terjadi pembunuhan di situ. Kita lihat ada orang yang meninggal dalam keadaan santai, dalam keadaan makan, dalam keadaan minum, dalam keadaan akad nikah, dalam keadaan sehat, jalan-jalan. Ada yang memang yang meninggal dalam keadaan sakit, kecelakaan. Artinya kita dapati ragam sebab kematian itu ternyata tidak harus selalu diawali dengan sakit. Tidak harus selalu diawali dengan berkendaraan. Bahkan yang sedang gembira, yang sedang santai, kematian bisa datang kepadanya. Ya. Kematian bisa terjadi dalam keadaan yang tak terduga. Dalam keadaan tak terduga. Sekarang sudah mulai banyak diviralkan berita-berita seseorang yang sedang nonton, tiba-tiba ada penjahat masuk menembak kepalanya. Langsung meninggal. Ini tak terduga sama sekali. Ada kasus yang tadi malam sempat saya lihat di berita di media sosial. Seseorang yang sedang makan tiba-tiba dibacok dari belakang, meninggal dunia. Ya, dan seterusnya. Di depan Masjid Alumni PB, seorang perempuan yang sedang berjalan tiba-tiba ditikam dengan laki-laki dari arah belakang. Meninggal dunia. Banyak sekali kematian yang kita tidak prediksi kedatangannya. Maha benar Allah yang mengingatkan kita, wa ma tadri nafsun madza taksibu godan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak akan pernah tahu apa yang menjadi sebab kematiannya di masa depan. Dan setiap jiwa tidak akan pernah tahu di bumi mana dia menghembuskan nafas terakhir. Kita nggak tahu. Yang harus kita tahu adalah kita harus mempersiapkan bekal terbaik. Sebab itulah Allah mewanti-wanti kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri sebagai seorang muslim. Jangan kamu mati, artinya kematian itu harus diikhtiarkan. Kematian itu harus dipersiapkan. Jangan sampai mati dalam keadaan kita nggak ada persiapan. Karena datangnya kematian tidak bisa diprediksi. Kematian datangnya tak terduga. Ya. Dan apabila datang nggak bisa ditunda. Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang tepat waktu.
tidak meleset, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Maka ma'asyiral muslimin, kata Nabi, takutlah kalian dengan kematian yang datang tiba-tiba. Takutlah kalian dengan kematian yang datangnya tiba-tiba. Kenapa? Karena kematian datang tiba-tiba, kita nggak tahu kita sedang apa pada saat itu. Apakah kita sudah siap atau tidak? Kalau kematian datang tiba-tiba berbahaya. Bagaimana kematian datang tiba-tiba? Kecelakaan misalnya. Lagi nyantai, lagi canda plak, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Mungkin bukan dia yang lalai, tapi ada orang yang lalai yang menabrak dia misalnya. Tiba-tiba saja dan meninggal dunia misalnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Apakah sebelumnya dia telah melakukan banyak kebaikan atau mungkin diisi dengan maksiat, belum sempat bertobat, datang kematian. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, waspadalah dengan kematian dan datang dengan tiba-tiba. Beda kalau diawali dengan sakit. Ya, kita ada orang yang menjenguk kita, menasihati kita, mendoakan kita, sehingga kita juga bisa muhasabah, bisa introspeksi diri. Ada peluang kita berwasiat, bernasihat. Tapi kalau tiba-tiba, nauzubillahi min zalik. Dan ma'asyiral muslimin, ketika Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, siapapun yang berjiwa pasti mati. Artinya kematian itu bukan hanya dekat kepada lansia, bahkan kematian pun sangat dekat kepada balita. Karena Allah tidak berbicara kedekatan kematian hanya kepada lansia, tapi Allah mengatakan kullu nafsin, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa. Bukan hanya lansia yang bernyawa, balita juga berjiwa, bernyawa. Anak-anak bahkan yang pranatal, yang masih berupa janin dalam kandungan. Kalau sudah ruh menyatu dengan jasad, maka dia sudah berjiwa. Nah, karena itulah kemudian setiap jiwa pasti dekat dengan kematian, pasti merasakan kematian. Karena itulah ma'asyiral muslimin, berhenti kita berpikir bahwa kita ini berumur panjang. Ya. Hendaknya kemudian kita mempersiapkan bekal untuk akhirat, seakan-akan gak ada lagi peluang kita hari esok kecuali hari ini. Maka sungguh-sungguh dengan hari yang kita direzekikan oleh Allah berjumpa dengannya. Sebab belum tentu hari esok adalah hari yang kita masih direzekikan bertemu dengannya. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang berikutnya adalah huruf D, ya, huruf D. Nah, huruf D ma'asyiral muslimin, hendaknya kemudian kita dekat dengan sesuatu yang menguatkan keimanan kita. Dekat dengan orang-orang yang soleh, dekat dengan masjid, dekat dengan majelis ilmu. Karena di antara doa-doa para nabi itu adalah wa alhiqni bis solihin. Kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, representatif berkumpulnya orang soleh itu di masjid, di majelis ilmu, di tempat-tempat kebaikan. Itu adalah representatif berkumpulnya orang-orang soleh. Semua para nabi berdoa wa alhiqni bis solihin. Kumpulkan aku, komunitaskan aku, dekatkan aku dengan orang-orang yang soleh. Karena itulah ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, selalulah dekat dengan orang soleh. Selalulah berkumpul dengan orang soleh. Sebab almar'u ala dini khalilihi. Seseorang akan sangat ditentukan agamanya, akhlaknya dengan siapa yang menjadi orang terdekatnya. Kalau dia dekat dengan orang soleh, maka itu berarti kesolehan akan tertular kepadanya. Energi kebaikan ada pada dirinya. Sehingga dia pun akan melakukan, mengamalkan amalan-amalan kesolehan. Tapi kalau dia dekat dengan orang-orang yang salah, maka ma'asyiral muslimin, kemungkinan pun dia akan ikut berbuat kesalahan. Kemudian kita percepat adalah huruf U, ukir kebaikan sebelum datang kematian, ya. Ukir kebaikan sebelum datang kematian. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, kita perbanyak amal soleh. Ya, kita perbanyak amal soleh dan baik amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah. Petunjuknya sebenarnya kata para ulama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Hendaknya kita memperbanyak hal-hal yang Allah tunjukkan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, yaitu Allah mengatakan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dada'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya, di dalam ayat itu kita perbanyak 4 hal. Pertama, perbanyak takarrub kepada Allah melalui amalan wajib, amalan sunnah. Bahkan kita bertakarrub dengan perkara yang mubah, bahkan kita pun bertakarrub dengan meninggalkan segala perbuatan dosa dan dengan menghindari perbuatan yang makruh. Itu bentuk takarrub kepada Allah. Ada 5, yaitu melaksanakan dan menyempurnakan kewajiban, memperbanyak ibadah sunnah, mengurangi perkara mubah, menghindari makruh, meninggalkan haram. Inilah cara bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, yaitu melaksanakan dan menyempurnakan kewajiban, memperbanyak ibadah sunnah, mengurangi perkara mubah, menghindari perkara makruh, dan meninggalkan yang haram. Inilah takarrub kepada Allah. Yang kedua yang kita perbanyak adalah memperbanyak ibadah doa. Memperbanyak ibadah doa. Berdoalah kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan dalam ibadah. Kita minta agar hati kita ditetapkan dalam ketaatan. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Terus kita berdoa, minta diistiqomahkan dalam kebaikan. Kemudian falyastajibuli, jangan tunda-tunda kebaikan. Bersegera lakukan kebaikan. Ketika terdengar azan, segera, jangan tunda. Ya. Ada peluang untuk berinfak di waktu pagi, segera lakukan infak di waktu pagi. Jangan tunda siang, jangan tunda sore. Di antara rahasianya menyegerakan melakukan kebaikan ada di dalam Quran surat Al-Anfal, ayat yang ke-24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Bahwa kalau kita bersegera menyambut seruan Allah, seruan Rasulnya, maka dengan perbuatan bersegera melakukan kebaikan itu akan menghidupkan hati. Maksudnya adalah apabila kita melakukan satu kebaikan, Allah hadirkan ketenangan, kebahagiaan dalam jiwa, dan kita diberikan taufik untuk ingin melakukan kebaikan yang lebih dari yang sudah kita lakukan. Sehingga kata Nabi, akan terbukalah pintu kebaikan yang lain di depan matanya, dan dia akan segera menyambut kebaikan yang kedua, lalu terbuka lagi pintu kebaikan yang ketiga, dia segera menyambut, maka terbuka lagi pintu kebaikan yang keempat, dan terus demikian. Sehingga Allah akan memberdayakan dia dalam kebaikan. Allah akan menggunakan dia untuk kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin, tadi dalam ayat yang kita baca, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwa orang yang kemudian dibangunkan oleh Allah di waktu malam, lalu dia segera bangun untuk menjalankan ibadah qiyamul lail. Menjalankan ibadah qiyamul lail. Maka dengan menjalankan ibadah qiyamul lail itu Allah sehatkan badannya dan Allah sehatkan finansialnya. Sehingga setelah itu dimudahkan menjalankan salat subuh, dimudahkan menjalankan ibadah zikir dalam keadaan sehat, tidak mengantuk. Bahkan kemudian disehatkan finansialnya, sehingga kata Allah dia berinfak di hari tersebut. Ya. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an mimma razaqnahum yunfikun. Disehatkan semuanya oleh Allah. Itu karena apa? Dia bangun untuk qiyamul lail, mengharapkan rahmat dari Allah. Allah berikan rahmatnya sehingga dia sehat badannya untuk beraktivitas, dan bahkan Allah kayakan dia secara finansial. Dengan finansial dia bisa berinfak lagi, bisa bersedekah. Tapi kalau orang yang bangun jam 3, jam 2, aduh kayaknya masih terlalu malam, bobok lagi. Nah ternyata bangun sudah komat. Ya. Ternyata bangun udah selesai sholat subuh di masjid. Dan hari itu dia lalui dengan tidak optimis hidupnya pada hari itu. Galau, sedih, stres, dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, itulah rahasianya kata para ulama tafsir. Kalau bersegera menyambut seruan Allah dan Rasulnya, lima yuhyikum, Allah akan hidupkan hati. Allah akan hidupkan hati sehingga ada gairah, ada semangat untuk terus melakukan kebaikan. Yang terakhir ma'asyiral muslimin adalah huruf P, pererat silaturahmi. Ya. Pererat silaturahmi. Sadarilah bahwa kalau kita lihat foto nostalgia kita, ya foto keluarga misalnya, lengkap dalam foto itu. Tapi ternyata sekarang sudah tidak lengkap. Sebagian orang di dalam foto itu sudah meninggal. Sudah tidak ada lagi. Maka yang masih hidup harus saling sayang menyayangi. Jangan perkara sepele bertengkar, rusak hubungan kekeluargaan. Padahal sebentar lagi kita pun akan saling berpisah. Maka syukuri yang hidup. Doakan yang sudah meninggal dunia. Yang hidup kita
syukuri dengan kita jaga kasih sayang, jaga silaturahmi. Jangan putus silaturahmi. Kata Nabi, la yadkhulul jannah al-qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Kita jaga pererat silaturahmi. Bahwa sesama saudara ini, saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kita yang masih hidup, ayo saling sayang menyayangi, tolong menolong, bahu-membahu. Bukan hanya dengan keluarga, dengan tetangga. Ya, dengan tetangga. Berapa banyak yang dulu kita saksikan pernah bersama kita di dalam saf masjid. Ketika kita berbuka puasa bersama, itikaf bersama, kemana mereka sekarang? Sudah banyak yang meninggalkan kita. Lebih dahulu ditakdirkan oleh Allah kematiannya. Tidak lagi bersama dengan kita di dalam saf solat. Tidak lagi bersama kita di dalam iftar di waktu Ramadan, itikaf Ramadan. Kemana? Mereka telah tiada, mereka telah meninggal dunia. Maka jaga tetangga kita yang masih hidup. Jangan perkara sepele rusak hubungan tetangga. Ya, saling memaki dengan tetangganya seperti perseteruan antara Sahara dan Yaimim yang viral di media sosial. Ya, jangan sampai rusak hubungan tetangga. Saling maki memaki, saling cela mencela, hina menghina, nggak boleh. Jaga pererat silaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah di surat An-Nisa. Allah mengatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kalian kepada Allah, yang kepada Allah lah kalian meminta, dan bertakwalah dalam urusan silaturahmi. Hari ini kita lihat pemuda antara lorong dengan lorong berkelahi. Ya. Bahkan kita lihat di TV atau di YouTube, anak kecil memegang celurit yang lebih panjang dari lengannya. Ya, nauzubillah. Mau dibawa kemana tuh? Mau berkelahi dengan anak lorong di depannya, di sebelahnya. Ada antara sekolah dengan sekolah. Ini karena banyak yang hidup tidak bertakwa dalam masalah silaturahmi. Ya, karena itulah kita pererat silaturahmi. Kita sebagai orang tua berikan contoh kepada anak-anak dalam silaturahmi, ya, supaya mereka juga mencintai silaturahmi. Dan karena itulah kita mengupayakan untuk selalu bisa berkumpul di masjid, sebab di masjid itu merupakan ajang silaturahmi. Kita saling tahu, kemana si fulan biasanya di masjid, nggak ada, mungkin lagi sakit sekarang, sehingga kita bisa menjenguknya, kita bisa kenali keluarganya dan seterusnya. Baik ma'asyiral muslimin, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar, nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, apa ada yang ingin menambahkan atau berdiskusi atau bertanya? Tafadhal. Baik. Berkaitan dengan mengawali setiap kegiatan dengan basmalah, itu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kullu kalamin aw amalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa ajzam. Semua ucapan dan perbuatan kalau tidak diawali dengan nama Allah, tidak diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, tercabutlah kebaikan, tercabutlah keberkahan. Ya, tidak ada keberkahan pada ucapannya, tidak ada keberkahan pada aktivitasnya, kecuali diawali dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu kita dapati bagaimana surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka dan juga sebagai surat ta'aruf, yaitu Allah memperkenalkan diri kepada manusia melalui surat Al-Fatihah. Kita lihat bahwa Allah sebelum memperkenalkan diri sebagai raja, Allah memperkenalkan diri sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Barulah setelah itu Allah memperkenalkan diri sebagai raja, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Tapi sebelum Allah memperkenalkan diri sebagai raja, Allah memperkenalkan diri sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena Allah meskipun sangat berkuasa terhadap segala sesuatu, meskipun Allah sangat hebat, tak terkalahkan, tak tertandingi, tetapi Allah berkuasa dengan kasih sayang. Tetapi Allah tidak berkuasa dengan kezoliman. Allah berkuasa dengan kasih sayang. Sehingga Nabi bersabda dalam hadits qudsi, Allah berfirman, rahmati taglibu godabi. Rahmatku telah mengalahkan murkaku. Kata
Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. Nah, bahwa seseorang tidak boleh kemudian menjadikan kemurahan Allah sebagai alasan untuk berbuat dosa. Tapi kemurahan Allah alasan untuk kita tidak berputus asa dari rahmatnya. Karena rahmat Allah itu luas daripada murkanya. Jangan sampai rahmat Allah ini, kemurahan Allah ini menjadi alasan kita menggampangkan berbuat dosa. Tapi dia harus menjadi alasan untuk kita tidak berputus asa dari rahmat Allah ketika kita terjatuh dalam dosa. Ya Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakan kepada mereka yang telah melampaui atau yang telah berputus katakan kepada mereka hamba-hambaku yang telah melampaui dirinya dalam perbuatan dosa, yang berlebih-lebihan dalam dosa. Katakan kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ada di dalam wawancaranya Bu Risma dahulu ya, waktu di Surabaya. Nah, diwawancarai para pelacur yang ditutup ininya, tempat-tempat prostitusi. Diwawancarai oleh Bu Risma, kenapa kamu melacur? Dia mengatakan, ya mau bagaimana lagi, saya sudah terlanjur tercebur dalam dosa, ya udah sekalian aja tercebur. Sudah nggak ada lagi peluang, saya kotor, saya. Nah, ini adalah orang-orang yang merasa nggak ada lagi peluangnya. Dia udah nggak diterima di masyarakat, dia sudah terlanjur berlumuran dosa, mending ya udah sampai mati aja begitu. Maka disinilah kita harus mengenal rahmat Allah yang maha luas, bahwa rahmat Allah mengalahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disalahgunakan makna rahmat Allah sehingga menggampangkan berbuat dosa. Enggak apa-apa kita buat dosa. Toh juga Allah pengampun. Ini namanya murji'ah. Salah satu penyimpangan dalam masalah akidah, yaitu akidah murji'ah, yaitu orang-orang yang menghalalkan berbuat dosa karena Allah itu maha pengampun. Nah, ini pemahaman akidah yang batil. Gak apa-apa kamu berzina, yang penting kamu muslim, yang penting kamu di hatimu masih beriman kepada Allah. Nah, ini salah, menyalahgunakan. Nah, itu pemahaman yang menyimpang dalam Islam, namanya murji'ah. Nah, auzubillah min dzalik. Cukup ya? Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.